Cerezo Osaka krisis back, media Jepang klaim Justin Hubner tidak akan gabung timnas Indonesia U23 untuk play-off Olimpiade 2024 di Paris. ASEAN Cup 2024 media Vietnam prediksi timnas Indonesia masuk pot 2 bersama Malaysia, undian grup digelar bulan ini. Dua pemain timnas Malaysia kena musibah, ada yang disiram air keras hingga dirampok. Asisten Roberto Mancini di timnas Arab Saudi sebut Marcelino Ferdinand pantas jadi pemain terbaik Piala Asia U23 2024. Asnawi di bangku cadangan, Port FC tumbangkan Chonburi FC yang diperkuat ex-striker Liga 1. Cerezo Osaka krisis back, media Jepang klaim Justin Hubner tidak akan gabung timnas Indonesia U23 untuk play-off Olimpiade 2024 di Paris. Media Jepang, Nikkei Sports, mengklaim bahwa bek Cerezo Osaka, Justin Hubner, tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi ranking keempat Piala Afrika U23 2023, Timnas Guinea U23 di INF Clairefontaine and Yvelines pada 9 Mei 2024. Justin Hubner telah meninggalkan Timnas Indonesia U23 pasca menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pada 2 Mei 2024. Sementara, para pemain timnas Indonesia U23 lainnya bertahan di Qatar sebelum terbang ke Paris untuk melakukan persiapan menuju play-off Olimpiade Paris. Bek timnas Indonesia U23 dan Cerezo Osaka, Justin Hubner. Setelah partai melawan Irak U23, Justin Hubner kembali ke Jepang. Dia tidak bertahan dengan timnas Indonesia U23 untuk play-off Olimpiade Paris melawan Guinea U23 di Prancis pada 9 Mei 2024, tulis Nikkei Sports. Nikkei Sports mengabarkan Cerezo Osaka sedang krisis bek tengah. Tim berjulukan Sakura itu tinggal mempunyai Koji Toriumi dan Kakeru Funaki sebagai palang pintu. Sementara, Justin Hubner dan bek timnas Jepang U23, Ryuya Nishio, yang juga baru pulang dari Piala Asia U23, belum akan dimainkan ketika Cerezo Osaka menantang Gamba Osaka dalam derby Osaka di Panasonic Stadium Suita. Justin Hubner baru bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret 2024. Pemain berusia 20 tahun ini dipinjam dari Wolverhampton Wanderers hingga akhir tahun ini. Sejauh ini, Justin Hubner belum banyak bermain untuk Cerezo Osaka. Pesepak bola berkaki kidal itu baru membukukan 5 menit di atas lapangan dalam 2 penampilan. Dalam 3 pertandingan terakhir Cerezo Osaka di Liga Jepang, Justin Hubner absen. Sebab, pemuda kelahiran Den Bosch, Belanda, itu masih membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Sementara itu, PSSI dan timnas Indonesia U23 masih berjuang untuk mendatangkan Justin Hubner ke Paris. Tenaga pemain bernomor punggung 10 itu sangat dibutuhkan. Masih belum ada update terkait Justin Hubner, ujar asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Justin Hubner tidak akumulasi kartu. Hanya izin dari klubnya yang sedang diusahakan untuk kembali ke timnas Indonesia U23 menghadapi Guinea U23, imbuh Nova. Roberto Mancini puji 4 pemain timnas U23 Indonesia setinggi langit. Ex-pelatih Inter Milan, Roberto Mancini memuji 4 pemain timnas U23 Indonesia yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Mancini bersama pesepak bola legendaris Italia, Fausto Salzano mengaku tertarik dengan performa 4 penggawa Garuda muda tersebut. Salah satu nama yang disebut Roberto Mancini dan Fausto Salzano adalah Marcelino Ferdinand.
Hal itu diungkapkan oleh tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Hamdan Hamedan mengaku memiliki bertemu dengan Roberto Mancini dan Fausto Salzano saat sedang menyaksikan pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024, Kamis 24/2024. Saat itu, Hamdan mengaku sempat mengobrol dengan dua sosok yang saat ini menjabat pelatih dan direktur teknik Timnas Arab Saudi tersebut. Bangga, ucap Hamdan Hamedan saat membuka tulisannya. Saat Timnas Indonesia U23 melawan Irak, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Roberto Mancini dan Fausto Salzano, setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan. Kedua tokoh tersebut adalah protagonista dalam dunia sepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta Liga Italia, Inggris, bahkan Football Manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan timnas dan para pemain kita. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff Olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni, kata Hamdan Hamedan. Lebih lanjut, Hamdan mengaku bahwa Roberto Mancini dan Fausto terkesan dengan performa 4 pemain timnas U23 Indonesia. Pada awalnya ia hanya menyebut nomor punggung sang pemain. Namun Hamdan Hamedan mencoba membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut. Dan 4 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Ivar Jenner. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Salzano dan Mancini, yang menonjol nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, tambahnya. Bahkan Mancini dan Salzano menganggap keempat pemain tersebut bisa bermain di Seri B suatu saat nanti. Ya, saya pikir bisa jika keempat pemain tersebut bermain di Seri B, kata Salzano. Lebih lanjut, Hamdan mengatakan Mancini hanya menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak saja. Jadi, perkataan tersebut sejatinya tidak bisa jadi patokan yang sebenarnya. Ditambah lagi, Hamdan menjadikan Seri B sebagai patokan dengan rujukan pada Jay Itzes. Pemain timnas Indonesia itu memang sedang berkarier di kasta kedua Liga Italia bersama Venezia FC. Mengapa saya tanya Seri B? Karena saya jadikan Bang Jay Itzes sebagai barometer dan itu liga yang mereka ketahui levelnya, ungkap Hamdan. Aksi pemain naturalisasi asal Belanda, Nathan Chu Aon dalam membela timnas Indonesia saat pertandingan Piala Asia U23 2024. Instagram Nathan Chu Aon menarik dinantikan karier 4 pemain tersebut ke depannya. Apakah mereka mampu menyusul kiprah Jay Itzes ke Seri B di masa depan? Saat ini keempat pemain tersebut sejatinya sudah berkarier di luar negeri. Marcelino Ferdinand bermain di KMS Kadeinze, Justin Hubner Cerezo Osaka, Nathan Chu Aon SC Heerenveen, dan Ivar Jenner Jong-Utrecht. Di gelaran Piala Asia U23 2024 kemarin, keempat pemain tersebut membawa Garuda finish ke posisi peringkat 4 setelah dikalahkan Irak di pertandingan terakhir. ASEAN Cup 2024 media Vietnam prediksi timnas Indonesia masuk pot 2 bersama Malaysia, undian grup digelar bulan ini. Soha menilai Vietnam di bawah pelatih baru Kim Sang-sik berpeluang melawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Itu dapat terjadi jika Vietnam dan timnas Indonesia berada di pot yang berbeda. Media tersebut memperkirakan Thailand akan masuk pot 1 bersama Vietnam. Sementara timnas Indonesia bersama Malaysia berada di pot 3. Di pot 3, mereka memperkirakan diisi oleh Singapura dan Filipina.
Sesuai peraturan, grup unggulan untuk pengundian grup ditentukan berdasarkan hasil dari 2 turnamen terakhir. Tim Thailand tentu saja di grup tertinggi. Tempat tersisa di grup 1 adalah persaingan antara 2 tim Vietnam dan Indonesia. Prestasi kedua tim setara dengan 1 perak dan 1 perunggu, namun Vietnam diperkirakan mendapat peringkat lebih tinggi berkat indeks sekunder. Dengan demikian, timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di grup 2 bersama Malaysia. Grup 3 diperkirakan akan diisi oleh Singapura dan Filipina, tulis Soha. ASEAN Cup 2024 bakal diikuti oleh 10 negara kawasan Asia Tenggara. Melansir dari laman AFF, untuk undian grup bakal digelar di Hanoi, Vietnam pada 21 Desember. ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Saat sebelumnya bernama Piala AFF Piala Tiger, Thailand menjuarai edisi 2022, 2020, 2016, 2014, 2002, 2000, dan 1996. 7 gelar itu mengukuhkan Thailand sebagai tim yang paling banyak meraih gelar. Di posisi kedua ada Singapura dengan 4 gelar, edisi 1998, 2004, 2007, 2012. Lalu Vietnam meraih 2 gelar pada 2008 dan 2018. Malaysia meraih 1 gelar pada 2010. Sementara timnas Indonesia belum meraih gelar. Prestasi terbaik Garuda adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. TC Timnas U20 Indonesia digelar, Indra Syafri punya kesepakatan dengan klub Liga 1 yang lolos ke Championship Series. Belum semua pemain bergabung di TC Timnas U20 Indonesia. Diakui Indra Syafri, ada beberapa nama yang tetap diizinkan membela klubnya. Terutama ditujukan untuk pemain yang timnya lolos ke Championship Series Liga 1. Seperti Kadek Arel Bali United dan Rizky Afrizal Madura United. Keduanya terbilang cukup punya menit bermain di Liga 1. Kadek Arel tercatat tampil pada 16 pertandingan reguler series Liga 1. Sementara Rizky Afrizal bermain sebanyak 7 pertandingan dengan koleksi 7 gol. Ada Liga 1 Championship Series, jadi saya sepakat dengan klub mereka, ucap Indra Syafri saat ditemui di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Kami persilakan untuk memperkuat klub dulu, setelah itu nanti dia bergabung ke Timnas U20 Indonesia, kata pelatih berusia 61 tahun itu. Berdasarkan rencana, Championship Series Liga 2023-2024 dimulai pada 14 hingga 31 Mei mendatang. Indra Syafri menambahkan, kondisi kebugaran anaknya cukup memuaskan. Ya, jadi setelah kemarin mereka masuk, ini TC baru 2 hari kami melakukan tes. Semua tes kami lakukan, kami mau lihat, ujar Indra Syafri. Kami kemarin khawatirkan mereka lebaran, tapi alhamdulillah hasil tes yang kemarin kami sudah paparkan ke pemain kami, terima kasih ke mereka dan ke klub. Mereka cukup terjaga di klub dan hari ini saya pastikan pemahaman dia tentang filosofi yang sepak bola saya ingin bangun. Ada beberapa pemain baru perlu dari sisi taktikal kami gunakan waktu ke depan untuk bisa lebih baik, ujarnya. Sebelumnya, Bali United sudah menginformasi bahwa Kadek Arel belum bisa dilepas ke TC Timnas U20 Indonesia. Dua pemain Timnas Malaysia kena musibah. Ada yang disiram air keras hingga dirampok. Mereka adalah Faisal Halim dan Akhyar Rashid. Dilansir dari media asal Malaysia, Stadium Astro, Faisal Halim menerima penyerangan dengan siraman air keras di kawasan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Akibatnya, Faisal Halim mengalami luka di badan, tangan, dan wajah.
serta baju yang dikenakan pemain berusia 26 tahun tersebut juga tampak meleleh. Diketahui Faisal Halim kini tercatat berseragam Selangor FC sejak Desember 2022. Selama membela Selangor FC, dia mencatatkan 26 kali penampilan dengan koleksi 13 gol dan 11 assist. Bintang Selangor, Faisal Halim dikabarkan disiram air keras di Damansara beberapa waktu lalu, tulis Stadium Astro. Saat ini, mantan pemain Terengganu FC sudah mendapat perawatan yang intensif. Ia kini dikabarkan sudah tiba di rumah sakit Tamsen, kata Stadium Astro. Untuk segera mendapat perawatan, sambung pernyataan tersebut. Saat insiden terjadi, Faisal sedang membawa keluarganya ke pusat perbelanjaan dan dua orang yang mengendarai sepeda motor mendekatinya sebelum melemparkan cairan asam ke tubuhnya. Kini pihak kepolisian tengah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian yang menimpa Faisal Halim. Pengecekan nomor kendaraan yang digunakan merupakan nomor kendaraan palsu, ujar Stadium Astro. Dan sepeda motor tersebut diduga merupakan sepeda motor curian, tambahnya. Sementara itu, Akhyar Rashid dihadapi situasi perampokan di kondominium Kuala Terengganu. Uang dengan nominal Rp4.800 atau setara 16 juta raib. Akibat kejadian tersebut, pemain berusia 25 tahun itu menerima pukulan dengan benda keras yang mengakibatkan 4 jahitan di bagian kepala dan 2 jahitan di telapak kaki kiri serta nyeri di anggota badan. Pemain sayap nasional itu dikabarkan dirampok oleh 2 pria bersenjata dalam insiden di depan sebuah kondominium di Kuala Terengganu, Jumat pekan lalu, tulis Stadium Astro. Akhyar menderita kerugian lebih dari 4.800 selain dipukuli menggunakan senjata besi yang bisa disesuaikan. Akibat kejadian tersebut, Akhyar dilarikan ke Rumah Sakit Sultanah Nur Zahira HSNZ dan mendapat 6 jahitan, yakni 4 jahitan di kepala bagian atas dan 2 jahitan di telapak kaki kiri serta nyeri di anggota badan. Tutur Stadium Astro. Lewat Instastory Instagram pribadinya, Akhyar menyampaikan bahwa kondisinya kini mulai berangsur membaik. Assalamualaikum, pertama-tama terima kasih kepada yang mendoakan kesehatan saya. Semua dalam keadaan baik, kata pemain Terengganu FC itu. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah, semoga pelakunya diberi hidayah dan petunjuk olehnya, kata Akhyar. Asisten Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi sebut Marcelino Ferdinand pantas jadi pemain terbaik Piala Asia U23 2024. Pernyataan itu disebut oleh Antonio Gagliardi. Pria 40 tahun asal Italia bukanlah sosok sembarangan di dunia sepak bola. Antonio Gagliardi sudah aktif di dunia kepelatihan sejak 2008. Pria asal Marostica tersebut memulainya sebagai kepala analis taktik Timnas Italia senior sejak 2008. Dirinya selalu dipercaya untuk menjabat posisi tersebut sejak era kepelatihan dari Cesare Prandelli. Dikutip dari Transfermarkt, Gagliardi sudah membantu Cesare Prandelli, Antonio Conte, Gianpiero Ventura, Luigi Di Biagio, hingga Roberto Mancini. Dia jadi bagian dari kesuksesan Timnas Italia meraih juara Euro 2020 saat diasuh oleh Roberto Mancini. Kala itu, Italia sukses mengalahkan Inggris di babak adu penalti. Usai kesuksesannya di Timnas Italia, ia kembali membantu Roberto Mancini dengan jabatan yang sama di Timnas Arab Saudi sejak 2023. Gagliardi diketahui juga ikut menyaksikan beberapa pertandingan Piala Asia U23 2024 bersama Roberto Mancini. Pria 40 tahun tersebut sudah memberikan penilaian soal siapa yang pantas menjadi pemain terbaik di turnamen tersebut. Antonio Gagliardi memilih 3 nama sebagai pemain terbaik turnamen ini. Marcelino Ferdinand jadi nama pertama yang ditunjuk oleh pria asal Italia tersebut. Nama kedua adalah gelandang Shin Truden dan Timnas U23 Jepang, Joel Chima Fujita. Fujita sendiri ditunjuk sebagai pemain terbaik pada turnamen ini versi AFC.
Nama ketiga adalah pencetak gol kemenangan Irak atas timnas U23 Indonesia, yaitu Ali Jassim. Pengalaman menyenangkan dan menarik di Doha untuk mengikuti Piala Asia U23, ujar Gagliardi di akun Twitter pribadinya. Pemain terbaik turnamen ini menurut saya, selain para pemain Saudi yang sudah saya kenal. Marcelino Ferdinand kelahiran 2004 dari Indonesia. Joel Chima Fujita kelahiran 2002 dari Jepang. Ali Jassim kelahiran 2004 dari Irak, tutupnya. Asnawi di bangku cadangan, Port FC tumbangkan Chonburi FC yang diperkuat ex-striker Liga 1. Asnawi masuk skuad Port FC namun ia tidak mendapatkan menit bermain. Ia berada di bangku cadangan selama pertandingan berlangsung. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Port FC. Port FC menang dengan skor 2-0 atas Chonburi FC yang diperkuat oleh ex-pemain klub Liga 1 Barito Putra, William Lira. 2 gol Port FC dicetak pada babak pertama. Gol itu dicetak oleh Baro Stardeli pada menit ke-6 dan Patompol Charon Ratanapirom 31. Dengan kemenangan itu, Port FC menambah 3 poin. Saat ini Port FC memiliki 52 poin di posisi ketiga klasemen. Mereka selisih 3 poin dari peringkat kedua Bangkok United. Sementara itu, pada laga Port FC sebelumnya, yakni pekan ke-26 melawan BG Pathum, Asnawi juga tidak mendapatkan menit bermain. Ia berada di bangku cadangan, di mana laga melawan BG Pathum dimenangkan oleh Port FC dengan skor 3-1. Asnawi sejauh ini sudah mencatatkan 9 penampilan di Liga Thailand dengan 282 menit bermain.